Di tepi laut yang tenang, di pesisir Kairatu tersembunyi kisah cita rasa yang lahir dari alam dan budaya. Disinilah setiap hidangan makanan dengan cerita tentang laut, tanah, dan tangan-tangan penuh cinta. Kairatu Beach, salah satu surga kuliner di pesisir Seram bagian barat. Tempat ini bukan hanya menawarkan keindahan alam saja, tetapi juga memberikan cita rasa khas Maluku yang menggugah selera. Menu yang paling sering dicari atau yang paling diminati oleh pengunjung saat datang ke sini itu menu olahan ikan. Untuk jenis olahannya seperti ikan bakar, ikan kuah kuning, ikan kuah bening. Tetapi selain itu juga ada menu yang paling favorit dipesan oleh pengunjung itu adalah nasi goreng. Untuk jenis nasi goreng itu kita juga ada beberapa pilihan seperti nasi goreng ikan asin, nasi goreng ikan teri, dan nasi goreng seafood. Untuk menu minuman sendiri, pengunjung sering memesan kelapa muda. Untuk bahan-bahannya sebagian besar kami ambil dari sekitar sini. Contohnya seperti pasar tradisional, petani. Untuk ikan kami dapatkan dari nelayan. Bahan yang memang tidak ada di sekitar sini memang kita akan cari di tempat lain. Setiap daerah punya rasa, dan Kairatu punya rasa sendiri dalam racikan bumbu dan cara penyajiannya. Salah satu yang terkenal adalah ikan bakar colo-colo. Sederhana namun kaya akan rasa. Dan salah satu yang menjadi simbol kebersamaan ialah enaknya makan bersama papeda. Enak kan? Oke pemirsa, menu pertama kita di hari ini ada ikan kuah kuning. Oke, ini berikut bahan-bahannya. Ada cabai keriting atau di sini dibilang cabai besar. Ada cili kecil, bawang putih, bawang merah, sama tomat. Tidak lupa lengkuas, serai, sama daun salam. Oke, langsung kita masuk ke proses masak. Oke, pertama-tama minyak kelapa dituang secukupnya saja. Kita sesuaikan dengan banyaknya ikan. Sambil ditunggu, ada bumbu yang sudah siap. Kita tuang secukupnya saja untuk bumbunya. Lengkuas sama serai. Cabai kecil, oke, kita tunggu sejenak sambil bumbunya matang, baru airnya bisa dimasukkan.
Oke, sudah bisa. Airnya kita masukkan. Berikut ini ada garam secukupnya. Sama micin kita sesuaikan rasa saja. Ada juga penyedap rasa. Kita masukkan ikan. Asam lemon Cina bisa dimasukkan. Kita masukkan secukupnya saja. Kita sesuaikan dengan banyaknya ikan. Oke, ikan sudah mendidih. Daun salam secukupnya, kemudian tomat, sambil kita aduk. Oke, kenarinya kita masukkan. Ini tunggu beberapa saat. Hampir matang baru kita masukkan kemangi untuk aromanya. Kemangi kita masukkan sambil kita tunggu lagi sampai aroma wanginya muncul. Setelah itu baru kita rasa apakah sudah pas untuk rasanya. Yuk kita rasa sedikit. Di sini ada kurang garam, kita tambahkan garam sedikit untuk menambah rasa. Kita sesuaikan saja. Ini ada penyedap rasa. Oke, pemirsa sudah bisa diangkat. Kita matikan kompornya. Oke, ini menu pertama kita hari ini untuk ikan kuah kuning kenari Della Risa Resto. Ya pemirsa, kita lanjut dengan menu yang kedua, yaitu kangkung bunga papaya ala Resto Della Risa. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatan.
pertama-tama minyak goreng. Sesuaikan. Ini bawang putih cincang sudah kita siapkan. Kita sesuaikan. Ada cabai keriting. Kita masukkan secukupnya. Sambil kita aduk, kita tunggu beberapa saat. Kita masukkan sedikit air. Bunga pepaya kita masukkan. Ini sambil diaduk kita tunggu beberapa saat. Kita tambahkan sedikit air. Sambil tunggu untuk kangkung dimasukkan, kita masukkan penyedap rasa. Ini garam, kita taruh secukupnya saja. Ada micin, kita sesuaikan. Kita tunggu beberapa saat sampai bahan pertama, bunga pepayanya agak lembek, baru kita masukkan kangkung. Oke, ini sudah bisa. Kangkungnya kita masukkan, kita sesuaikan. Jangan lupa tomat kita masukkan sekalian sambil tunggu mendidih. Sambil tunggu kita untuk rasanya, kita rasa apakah sudah pas. Kita tambah untuk penyedap rasanya sama sedikit garam.
Ini kita tunggu beberapa saat lagi untuk kita hidangkan. Ini sudah bisa dihidangkan, kompornya kita matikan untuk penyajiannya. Oke, ini untuk menu keduanya, kangkung bunga papaya ala daerah. Oke Pak Saudara, di sini kita akan membuat menu selanjutnya itu papeda. Bahan alaminya yaitu sagu mentah dan juga air. Kemudian untuk membuat papeda ini, papedanya dicampur dulu sehingga seperti ini. Oke, kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih supaya papedanya masak dengan baik. Ya, airnya sudah mendidih. Kita matikan. Pertama itu kita taruh sedikit air dulu. Kemudian kita campur. Oke, kemudian kita tuang air yang tadi telah mendidih di dalam sini. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai dia benar-benar menyatu dan merata. Ya. Ya, dan hasil papedanya seperti ini. Di Kairatu Beach, makanan bukan sekedar menyenangkan perut, tetapi cara untuk merayakan kehidupan. Suasana pantai, tawa pengunjung, dan aroma ikan bakar menjadi satu dalam harmoni sederhana, namun bermakna. Alhamdulillah untuk tanggapan wisatawan atau konsumen sendiri sangat baik. Dari beberapa konsumen yang pernah belanja makanan di kami itu, mereka menyampaikan masakan di sini rasanya enak. Dilihat juga dari kedatangan mereka yang bukan hanya 1 kali atau 2 kali. Dan beberapa kali konsumen juga memesan makanan yang sama. Saat ini kami masih dalam tahap perencanaan. Kami berusaha berinovasi terus-menerus sesuai minat konsumen. Selain itu juga kami menerima paket-paket kegiatan seperti rapat kerja, wedding, ulang tahun dan sebagainya. Sejujurnya untuk menu-menu
kegiatan tersebut juga itu menu-menu yang di luar dari menu kami. Untuk konsumen atau pengunjung yang mau memesan dari luar, di luar dari menu kami, bisa menghubungi kami terlebih dahulu. Ada kita menyiapkan menu baru seperti burger ikan tuna, colo-colo, dan juga minuman pala yang memang masih menjadi perencanaan kami ke depan. Laut memberi kehidupan, dan masyarakat Kairatu mengembalikan rasa itu melalui masakan mereka. Setiap gigitan adalah bentuk rasa syukur kepada alam, kepada laut yang tak pernah berhenti memberi. Dari tepi pantai Kairatu, cita rasa itu akan terus hidup dalam setiap cerita, dalam setiap masakan, dan dalam hati yang pernah singgah. Inilah cita rasa di tepi pantai.